Di awal film kita akan dipertemukan dengan dua orang polisi yang sedang berjaga di jalan. Tampaknya mereka ditugaskan untuk mengukur kecepatan para pengendara yang melintas di jalan itu. Tanpa menyia-nyiakan waktu, ia pun langsung mengejar pengendara itu meskipun kecepatannya di bawah 100. Merasa dikejar polisi, ia pun langsung meminggirkan kendaraannya untuk diinterogasi. Ia pun tidak keberatan untuk membukakan kaca mobilnya. Di sini diketahui bahwa ia bernama Mick Tyler. Di sini diketahui bahwa pekerjaan Mick Tyler ini adalah seorang pemburu babi. Dengan tengilnya, polisi ini langsung menuduh Mick bahwa kecepatannya di atas 100. Merasa tidak bersalah, ia pun langsung meninggalkan kedua polisi itu. Namun siapa sangka, polisi itu menghentikan Mick Tyler untuk kabur dan dimintai SIM. Tidak menerima alasan apapun dan mereka pun langsung memberikan surat tilang kepada Mick. Namun anehnya Mick di sini mempertanyakan kepada mereka apakah yakin ia memberikan surat tilang itu. Dikarenakan tidak ada penawaran, mereka pun langsung meninggalkan Mick. Lalu di saat mereka mengobrol dan mengolok-olok Mick, namun tiba-tiba satu tembakan dari senapan Mick langsung mengenai kepala Brian. Dengan santuinya Mick pun langsung membawa jerigen berisi bahan bakar untuk membakar mobilnya. Di sini nampak Gary yang sudah tidak berdaya ingin kabur namun digagalkan oleh si Mick ini. No, your little mate's right. I am. Tanpa ada penawaran dan negosiasi, Mick pun langsung membakarnya hidup-hidup. Lalu scene pun beralih. Di sini kita diperkenalkan oleh Roger dan Katarina. Nampaknya mereka sedang melakukan perencanaan untuk berpetualang ke suatu tempat dan perjalanan pun dimulai. Dan pada akhirnya mereka pun langsung sampai di suatu tempat, namun di sini bukanlah tempat tujuan mereka melainkan tempat peristirahatan sementara. Keesokan harinya mereka pun langsung melanjutkan perjalanan. Di sini nampak bahwa mereka mencari tumpangan gratis untuk menghemat waktu, uang, dan tenaga. Namun sangat disayangkan bagi mereka bahwa mobil yang ingin ia tumpangi ternyata enggan memberikan tumpangan. Beruntung bagi mereka, ternyata ada mobil di belakangnya yang ingin memberikan tumpangan gratis kepada mereka. Dan sampailah mereka di suatu tempat. Di sini mereka menemukan sumber air dan mereka pun langsung melepas penat dengan mandi di air itu. Entah apa selanjutnya yang akan terjadi, namun video ini saya skip. Lalu tiba-tiba mereka mendapatkan tumpangan, entah dari arah mana mereka mendapatkannya, namun itu sudah cukup membantu perjalanan mereka. Dikarenakan cuacanya yang sangat terik, mereka pun langsung melanjutkan perjalanan. Dan sampailah mereka di atas bukit. Di sini mereka berhenti sejenak untuk menikmati pemandangan di bukit itu. Di sini diketahui bahwa mereka tidak sendirian, ternyata ada turis yang juga berkunjung ke tempat ini. Di sini nampak Roger kesal karena tidak diberikan tumpangan. Dikarenakan hari sudah menjelang malam, mereka pun akhirnya mencari tempat untuk berkemah. Namun di sini Roger masih tampak kesal karena tidak diberikan tumpangan gratis. Lalu dari kejauhan nampaklah sebuah mobil yang diketahui ini adalah mobilnya si Mick. Entah apa yang membuat Mick mendekati tenda mereka. Karena merasa terganggu, akhirnya Roger pun keluar dari tenda seorang diri. Entah apa yang membuat Mick ini kemari, rasa kepo yang tinggi atau tidak senang melihat orang bahagia. Dengan alasan bahwa satu percikan api bekas pembakaran bisa menyebabkan kebakaran.
Well, for all the good you've done, you may as well have pissed on it. Vodka. From Germany. Yeah, they usually are. Heil, Fräulein. Gut, Fräulein. Yeah, okay, would you? Di sini Mick memberikan tawaran kepada mereka untuk memberikan tumpangan gratis. Namun sangat disayangkan tawaran Mick ditolak mentah-mentah oleh Roger. Dengan insting yang kuat, Roger mengetahui bahwa Mick ini bukanlah orang yang baik. Ia pun langsung mengisyaratkan kepada Katarina untuk memanggil polisi. Namun terlambat bagi Roger, ia pun langsung ditusuk oleh Mick dan tak sadarkan diri. Melihat hal itu, Katarina pun langsung mendekati Roger, berniat untuk menolongnya. Namun sayang dia sendiri minta tolong. Dikarenakan tidak berdaya melawan Mick, ia pun hanya pasrah. I still don't know what you friggin'... Saat Mick ingin mempermainkan Katarina, lalu tiba-tiba satu pukulan mengenai kepala Mick. Di sini Katarina bukannya membantu mengambil pisau ikut memukul, dia hanya teriak-teriak saja yang membuat Roger meninggal di hadapannya sendiri. Melihat kekejaman Mick, Katarina ini bukannya kabur malah berdiam diri dan pada akhirnya ia pun menjadi sasaran. Beruntung bagi Katarina karena ia masih hidup dan di sini ia melihat bahwa mayat Roger sedang dipotong-potong. Karena tidak ingin menyia-nyiakan waktu lagi, Katarina pun langsung mengambil langkah mundur untuk kabur dari tempat itu. Namun sangat disayangkan ternyata langkah kaki Katarina terdengar oleh Mick. Dan pengejaran Katarina pun dimulai. Sangat disayangkan bagi Mick bahwa mobilnya tersangkut di semak-semak sehingga ia tidak mampu untuk mengejarnya. Lalu di tempat lain kita diperkenalkan oleh Paul. Ini orangnya tidak diketahui bahwa Paul ini dari mana. Di sini sedang asik-asiknya Paul menelpon kekasihnya, lalu tiba-tiba ada seseorang yang menghadang jalannya. Siapa lagi kalau bukan Katarina. Dengan rasa simpati yang cukup tinggi, Paul pun langsung memasukkan Katarina tanpa pikir panjang. Di sini Katarina belum sempat menjelaskan, tiba-tiba Mick pun datang. Tanpa berpikir panjang, Paul pun langsung menancapkan gas. Di sini terjadilah kejar-kejaran. Namun sangat disayangkan mobil Paul pun sempat terhenti. Dan di saat itulah Mick pun langsung menembak Katarina tepat di bagian kepalanya. Mengerti akan ancaman yang sangat berbahaya karena ia telah melihat mayat di depan matanya, Paul pun langsung pergi meninggalkan tempat itu. Di perjalanan yang tidak ada henti-hentinya hingga pagi hari pun tiba, di sini Paul pun mencari tempat untuk menguburkan Katarina. Di sini tampak bahwa wajah Paul masih tidak percaya apa yang telah menimpanya tadi malam. Di sini tampak Paul sedih dan merasa bersalah karena ia tidak mampu menyelamatkan Katarina. Tidak ingin berlarut-larut dalam penyesalan, Paul pun langsung pergi dari tempat itu untuk pulang. Di sini nampak bahwa Paul kebingungan arah peta mana yang ia akan tuju. Karena ia sendiri tidak tahu sedang berada di mana. Paul pun ingin bertanya kepada orang-orang yang melintas di jalan itu, namun sangat disayangkan ia pun hampir tertabrak. Entah apa yang ada di pikiran pengendara itu sehingga ia tidak mau memberikan bantuan kepada Paul. Lalu tidak berselang lama nampaklah sebuah mobil dari kejauhan yang cukup besar. Namun sangat disayangkan mobil yang ia temui ternyata itu adalah Mick. Merasa itu adalah sebuah ancaman, Paul pun langsung masuk ke mobil dan tancap gas dan terjadilah kejar-kejaran. Di sini kita melihat bahwa skill berkendaranya Paul tidaklah main-main. Sorry, Skippy.
Namun sangat disayangkan bagi Paul bahwa mobilnya mengalami pecah ban. Mengerti dan tahu betul bahwa di sana tidak ada tampal ban, Mick pun langsung meminggirkan mobilnya. Namun sangat disayangkan di sini Mick masih mengejar Paul dan menumburkan mobilnya sehingga Paul pun jatuh ke jurang. Beruntung bagi Paul bahwa ia masih selamat dan dalam keadaan yang cukup baik. Di sini Paul berpikir bahwa ia aman-aman saja, ternyata Mick menjatuhkan kendaraannya. Beruntung bagi Paul bahwa ia masih selamat untuk kesekian kalinya. Di sini Paul pun langsung meninggalkan tempat itu. Di sini nampak bahwa Paul sangat lelah dan akhirnya ia pun terjatuh di tempat itu. Di saat Paul hendak minum sisa-sisa air di dalam botolnya, tiba-tiba ia melihat ada sebuah rumah. Di sini tidak diketahui itu rumahnya siapa. Saking lelahnya hingga Paul pun tidak sadarkan diri, ia pun diseret oleh pemilik rumah itu. Lalu pada akhirnya Paul pun tersadar dari istirahatnya yang sangat panjang. Di sini ia melihat ada bajunya yang sudah tersusun rapi. Ia pun langsung mengenakannya. Lalu Paul pun keluar dari kamarnya. Lalu ia dipertemukan dan diperkenalkan dengan seorang nenek dan kakek. Ini orangnya dan ini orangnya. It's all right. Mereka pun menawarkan makanan kepada Paul dan ia pun langsung duduk di meja makan untuk menyantap makanan yang ada di meja. Terlihat bahwa mereka adalah pasangan kakek nenek yang cukup baik. Lalu di saat Paul sedang enak-enaknya menyantap makanannya, lalu terdengarlah suara dari luar. Di sini Paul pun ketakutan dikarenakan ia mengetahui bahwa itu adalah suaranya si Mick. Merasa terganggu, Jack pun keluar dengan senapannya untuk mengusir Mick. The boy. Dan pada akhirnya Mick pun pergi dengan tangan kosong. Di sini mereka merencanakan untuk pergi bertiga dari rumah ini. Lalu di saat ia ingin mengambil kunci, lalu tiba-tiba Mick pun sudah berada di dalam ruangan. Mendengar suara tembakan, Lil pun keluar dan menyaksikan bahwa suaminya telah meninggal. Ia pun bergegas keluar dari rumah itu, namun sangat disayangkan ia pun ditembak juga oleh Mick. Melihat kelengahan Mick, Paul pun langsung kabur dari tempat itu, berlari tanpa arah dan tujuan. Melihat Paul yang kabur, Mick pun mengejarnya dengan menggunakan kudanya Jack. Hingga tibalah malam hari, Paul pun berlari dan bersembunyi di balik semak-semak. Di sini ia melihat bahwa Mick menggunakan senter untuk memburunya. Dengan insting yang cukup kuat, Mick pun tidak sulit untuk menemukan Paul yang pada akhirnya ia pun menemukannya. Dikarenakan Mick sudah mengetahui keberadaannya, Paul pun mencoba untuk berlari, namun sayang ia pun terjatuh. Di sini terlihat dengan sangat kejam Mick pun mencambuk Paul. Dan pada akhirnya Paul pun tidak sadarkan diri. Lalu tiba-tiba Paul pun sudah berada di dalam ruangan dalam keadaan terikat. Diketahui bahwa tempat ini adalah tempatnya si Mick. Dengan peralatan yang lengkap, di sini diketahui bahwa alat itu digunakan untuk menyiksa para korban Mick. Di sini Paul pun sangat ketakutan, merasa bahwa dirinya akan disiksa. Di sini Paul meminta dirinya dibebaskan dari tempat itu. Namun nampaknya Mick pun tidak peduli dengan apa yang dikatakan oleh Paul. Take her away from us, huh? With no fucking tongue. Dog. What are you doing, Paul? Over the ceiling. Where'd you learn that? Boarding school. About my country. Niat hati ingin menginterogasi Paul, namun pada akhirnya mereka pun nyanyi bersama. Down, sport. Time kangaroo. Back. Oh, look at that. Dive down. Play the dancery. Di sini nampak bahwa Mick tertarik dengan pengetahuan yang dimiliki oleh Paul. Ia pun menanyakan beberapa pertanyaan kepada Paul. Namun sebelum memberikan pertanyaan kepada Paul, ia pun ingin mengambil minuman untuk diminum bersama. Lalu tak berselang lama, Mick pun datang kembali membawa minuman dan melepaskan ikatannya Paul. Dan mereka pun minum bersama.
Entah apa yang ada di pikirannya Mick sehingga Paul pun diajaknya untuk bermain tebak-tebakan yang pada dasarnya tebak-tebakan itu sangat merugikan Paul. Di sini Paul diberikan 10 pertanyaan yang apabila ia menjawab dengan salah, maka 10 jari Paul akan dipotong. Namun apabila jawaban Paul ini benar, ia pun dibebaskan dari tempat itu. Pertanyaan pertama pun dimulai. Is also the name of an Billabong. year did the British Di sini terlihat bahwa Mick terkagum-kagum dengan pengetahuannya Paul. 10 blah blah blah. Di sini jawabannya Paul pun sudah benar, namun sangat disayangkan bahwa Mick ini tidak terima dengan jawabannya Paul. You dumb fuck. No, after the British lost the 13 colonies, they lost it. Dan pada akhirnya jari Paul pun dipotong oleh Mick. You're Nick. Fuck, that's the right fucking answer. You don't need to fucking do that. Because they are Entah apa yang ada di pikirannya Mick hingga ia telah mengingkari janjinya sendiri. right. You're right. Lalu di sini permainan pun tetap berlanjut. G'day. Not Shane fucking Moore. Fucking quicker. Dikarenakan ia salah menjawab, ia pun kehilangan satu jarinya lagi. Dennis fucking Lily! Oh, is that your wife? Melihat kekejaman Mick yang tidak ada henti-hentinya, ia pun mengambil palu di atas meja untuk menghajar Mick. Dan pada akhirnya Mick pun kembali. Entah apa yang ada di pikirannya Mick sehingga Paul disuruh untuk memakai gaun. You're just gonna have to stand. Tidak terima dibilang homo, Mick pun langsung mengajar Paul. Dan pada akhirnya Paul pun membalas pukulan Mick. Tidak ingin menyia-nyiakan waktu lagi, Paul pun mencari jalan keluar untuk kabur dari tempat itu. Di sini Mick mengatakan kepada Paul bahwa tidak ada tempat melarikan diri. Di sini Paul mengira bahwa dirinya sajalah yang terkurung, namun sangat disayangkan ternyata ada orang lain juga. They deserved it. Di sini terlihat bahwa Paul yang sudah semakin terpojok. Dan tanpa disengaja Paul pun menemukan jalan keluar, namun sangat disayangkan ternyata banyak jebakan. Di sini nampak bahwa Paul sudah bersiap-siap untuk memukul Mick, namun sangat disayangkan orang yang ia temui bukanlah Mick. Dan pada akhirnya Paul pun tertangkap. That's right. And people like me, but foreign vermin. Your kind out. Winner. Lalu Paul pun sudah berada di tempat lain di perkotaan dengan luka-luka yang cukup parah, tidak mengenakan baju, dengan kertas yang berisikan arti pecundang. Diketahui bahwa ia telah dilemparkan oleh Mick dari mobil. Dan film pun selesai.